Asisi Telisik Suwarna Dwipa didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi dan Balai Media Kebudayaan. Kalau gak gara-gara orang Prancis, kerajaan ini bakal lenyap dari sejarah. Sriwijaya, adidaya yang menggetarkan Asia Tenggara di masa lampau, memiliki kesejarahan yang masih terselubung misteri. Benarkah imperium ini dibangun bareng bajak laut seperti One Piece? Dan benarkah raja-rajanya kepingin masuk Islam hingga menulis surat pada khalifah? Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Suwarna Dwipa alias Sumatera. Dan kita akan telisik kemaharajaan terkuat yang pernah ada di sana. Yuk. Sebuah kemaharajaan adidaya bersinar di bumi Sumatera di paruh akhir abad 7. Penguasanya kerap menebar ancaman disertai kutukan, yang salah satunya dipahat pada tahun 686 Masehi. Bongkahan batu itu kini kita kenal sebagai prasasti Kota Kapur. Namun, nyaris 1 milenium semenjak keruntuhannya, tak seorang pun termasuk warga Sumatera mengingat kemaharajaan ini. Hingga tahun 1892, Belanda menemukan prasasti Kota Kapur yang baru bisa dibaca 20 tahun kemudian oleh Hendrik Kern, pakar bahasa Sangsekerta. Di dalamnya muncul kata Sriwijaya yang oleh Kern diklaim sebagai nama raja, yakni Sri Paduka Wijaya. Namun pembacaan itu terasa janggal, meski ya harus ditelan juga oleh para sejarawan. Untungnya, arkeolog George Coedis dengan brilian memecahkan kejanggalan itu layaknya detektif. Gimana caranya? Dengan menggunakan logika bahasa. Di baris keempat, prasasti Kota Kapur terekam kata-kata sang raja. Barang siapa tidak setia padaku, hendaknya dihukum pasukan para Datu Sriwijaya. Coedis melogika, bila Sriwijaya dianggap nama orang dan sama dengan aku atau ku dalam prasasti, secara sintaksis jadinya janggal. Karena tiba-tiba kata ganti orang pertama berubah menjadi orang ketiga di akhir kalimat. Maka pada tahun 1918, Coedis ngusulin Sriwijaya adalah nama kerajaan. Baru kalimatnya terasa pas. Masyarakat ilmiah pun bersorak-sorai, dan sejak itu dunia kembali mengenal kedatuan Sriwijaya. Berarti yang bilang Sriwijaya fiktif karena cuma nama orang, gak update tuh ilmunya. Iyo, teori usang kok dipakai. Malulah kita sama Bang Coedis. Ayo kita ungkap sejarah Sriwijaya. Berangkat Bang! Lahirnya kedatuan Sriwijaya. Tahun 682 Masehi, pada momen peringatan Waisak, Dapuntahyang mengerahkan 20.000 prajurit dengan perbekalan 200 peti di atas perahu. Rombongan ini menyusur sungai dengan pengamanan 1.312 infanteri, kemungkinan di sisi kiri dan kanan sungai. Prasasti Kedukan Bukit mengabarkan, mereka bertolak dari Minangatamuan menuju Muka Upang untuk membuka Wanua atau wilayah baru, diikuti doa kejayaan Sriwijaya. Inilah pertama kalinya Sriwijaya tercatat dalam prasasti, dan seseorang yang bergelar Dapuntahyang itu diduga pendiri kedatuan Sriwijaya. Namanya Sri Jayanasa menurut prasasti Talang Tuo yang terbit 2 tahun setelah Muka Upang dibuka. Muka Upang kemungkinan berada di sekitaran Sungai Musi, tempat Sri Jayanasa membangun kebun raya Sri Kesetra bagi rakyatnya. Kedatuan Sriwijaya berkembang menjadi kemaharajaan yang kuat. Beberapa prasasti yang diterbitkannya adalah Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangbrahi, dan Prasasti Palas Pasema. Uniknya nih, semua prasasti itu berisi ancaman dan kutukan bagi penduduk Melayu di Hulu Batanghari, Pulau Bangka, hingga ke Lampung Selatan. Sebagai kemaharajaan yang melintas pulau dan merajai lautan barat Nusantara selama 5 abad, prasasti-prasasti Sriwijaya terbilang sedikit. Tapi semuanya berbahasa Melayu kuno, bahasa rakyat Sriwijaya sendiri. Ini menarik, karena saat itu di Nusantara yang lagi ngetren adalah prasasti berbahasa Sangsekerta, made in India. Menurut saya, bangga berbahasa ibu inilah salah satu kualitas penting Sriwijaya yang patut kita acungin jempol. Gak heran bila Sriwijaya terus tumbuh dan berkembang menjadi negeri kaya bertabur emas. Selat Malaka adalah jalur perdagangan terseksi dalam sejarah klasik Nusantara.
Ia mempertemukan komoditas rempah-rempah dari Nusantara Timur dan beras dari Jawa, dengan jalur dagang Asia Barat melalui India dan jalur dagang ke Tiongkok di utara. Dan posisi Sumatera, ya di sini ini. Ibarat ruko, ia berada di tepi jalan yang paling ramai, dengan lahan parkir yang aman dan nyaman. Penasaran, banyak ceker liarnya gak ya? Sungai Batanghari dan Sungai Musi menjadi jalur cepat yang mengantar komoditas pedalaman menuju hilir, langsung menyentuh pasar dunia. Apalagi ditambah ada angin muson 6 bulanan yang memaksa kapal-kapal singgah di Sumatera untuk waktu yang lama. Maka muncullah Wanua-Wanua atau wilayah independen yang dipimpin Dato yang mencoba peruntungan di sana. Salah satu Wanua itu ya Sriwijaya, dirintis Srijaya Nasa yang saya ceritakan tadi. Masih ingat kan? Setelah pindah ke Sungai Musi, Wanua Sriwijaya melesat cepat menjadi Wanua utama, hingga Wanua-Wanua lain berinduk padanya. Mandalanya bahkan mencapai seluruh Sumatera, Singapura, dan Malaysia, hingga ke Thailand Selatan. Menurut kronik Tiongkok dinasti Song, Mandala Sriwijaya meliputi 15 kerajaan. Nah, kekayaan Sriwijaya bisa kita lacak dari persembahan mereka kepada Kaisar Tiongkok. Ada gading, air mawar, kurma, persik pipih, gula putih, cincin kristal, gelas, terumbu karang, parfum, obat-obatan, cula badak, dan kain katun. Komoditas aslinya adalah rotan, getah kino merah, gaharu, buah pinang, dan kelapa. Dalam catatan Arab disebut juga komoditas Sriwijaya adalah emas alias warna. Gak heran orang Jawa menjuluki Pulau Sumatera sebagai Swarna Dwipa alias Pulau Emas. Dicatat juga ada timah, gaharu, kamper, kayu cendana, dan gading, serta rempah-rempah berupa pala, cengkeh, kemukus, dan kapulaga. Pantes Sriwijaya tajir melintir. Tapi masih ada loh sumber pundi-pundi lain Sriwijaya. Nanti kita bahas ya. Yang pasti, begitu melihat lokasi sebaran prasasti-prasasti kutukan Sriwijaya, saya langsung tahu Srijaya Nasa mengincar 2 lintasan besar antara lautan India dan lautan Tiongkok. Sampai-sampai kerajaan ini pun terlibat dalam operasi militer ke bumi Jawa. Sriwijaya memiliki angkatan laut yang kuat. Ini terbukti saat Pulau Jawa, pesaing terkuatnya di Selat Sunda, ogah tunduk. Srijaya Nasa langsung datang menggempur. Arkeolog Hasan Jafar pernah meneliti sumber-sumber dari Sunda, mulai dari prasasti hingga kompleks percandian Batu Jaya di Jawa Barat. Ia menduga kuat kerajaan di Pulau Jawa yang dihancurkan itu adalah Kemaharajaan Taruma yang berkuasa sejak abad 5. Tarumanagara ini pernah kami ulas di seri Monarki Nusantara ya, pada tautan di atas atau di deskripsi. Kalau dugaan ini benar, kebayangkan saking ganasnya bala tentara Sriwijaya, lawannya lenyap dari sejarah. Tapi di abad 8 bangkit Kemaharajaan Medang di Pulau Jawa yang giat mengirim ekspedisi untuk menggempur pesisir timur Indochina. Sriwijaya nggak mau kalah. Ia mengambil sisi barat, meluaskan wilayah di Semenanjung Melayu hingga Thailand Selatan berdasar prasasti Ligor. Inilah masa ketika Nusantara begitu adidaya di Asia Tenggara, diwakili Medang dan Sriwijaya. Tapi yang bikin saya tersentak, prasasti Ligor memuji-muji Raja Sriwijaya sebagai pemimpin Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra, itu kan yang bangun Borobudur, Bang. Menarik kan? Menurut N.G. Krum, Raja Sriwijaya kala itu kemungkinan adalah Dharmastu. Landasannya prasasti Nalanda yang terkenal karena di dalamnya ada Balaputra Dewa, penyumbang universitas tertua di India. Mari kita meluncur ke abad 9 saat Balaputra Dewa muncul ke panggung sejarah sebagai Raja Sriwijaya. Selain Srijaya Nasa, inilah penguasa Sriwijaya yang namanya disebut dengan jelas. Balaputra Dewa beken karena dicatat dalam prasasti Nalanda sebagai raja yang menyumbang 1 asrama pendidikan Buddhis di Universitas Nalanda, India. Serunya nih, dari prasasti ini kita jadi tahu siapa saja penguasa-penguasa Sriwijaya sebelum Balaputra. Ibu Balaputra Dewa bernama Tara, putri Raja Dharmastu. Sementara ayahnya adalah Samaragrawira.
Nah, kakek Balaputra Dewa digelari Sailendra Wangsa Tilaka, yang berarti permata Wangsa Sailendra. Dari sini muncul deh berbagai teori tentang Wangsa Sailendra di Jawa dan di Sumatera. Ada yang bilang Balaputra Dewa kabur dari Jawa karena kalah perang melawan Rake Pikatan di Medang, lalu jadi raja di Sriwijaya. Ada lagi yang bilang Sailendra itu aslinya dari Sumatera, yang di Jawa cuma kerajaan bawahan. Stop bang, mendadak puyeng nih. Jadi mana yang benar? Nah, yang mau saya membahas asal-usul Wangsa Sailendra di video terpisah, langsung komen ya. Anehnya, nama-nama Raja Sriwijaya selepas Balaputra Dewa tak terlacak lagi dalam catatan sejarah. Namun, kronik Tiongkok dari dinasti Song sempat menyinggung betapa intens dan banyaknya utusan Sriwijaya yang wirawiri ke Tiongkok setelah masa Balaputra Dewa. Saya jadi curiga, apa jangan-jangan Sriwijaya panik oleh kebangkitan Jawa dan berusaha mengamankan arus perdagangannya melalui relasi dengan Tiongkok. Dilala, Jawa pun mengirim diplomatnya ke Tiongkok. Aduh, diplomasi. Siapa nih yang menang? Tentu yang ketawa karennya paling jago. Kalau kalian sudah pasti kalah. Persaingan dua raksasa ini akhirnya pecah menjadi konflik terbuka dan berkepanjangan. Memasuki abad 10, konflik itu semakin panas. Berita dinasti Song ini dikonfirmasi sumber dari Jawa, yakni Prasasti Anjuk Ladang, yang mencatat bahwa orang-orang Melayu datang menggempur jantung Medang di Jawa Timur. Peristiwa ini pun pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Seorang pengelana Arab, Al-Masudi, merekam di masa itu Sriwijaya adalah negara kaya dengan bala tentara melimpah. Mungkin saking sengitnya pertempuran melawan Sriwijaya, Busindo, penguasa Medang, merasa perlu mendirikan tugu peringatan atau Jaya Stamba untuk merayakan kemenangan Medang. Pada tahun 992, giliran Jawa mengobrak-abrik jantung Sriwijaya, dan kita tahu ini dari catatan dinasti Song. Saat itu, Jawa dikuasai Maharaja Medang, Dharma Wangsa Teguh dari dinasti Isyana, cicitnya Busindo tadi. Agaknya, kekalahan ini mendorong Sriwijaya bertindak ekstrem untuk melenyapkan Medang. Kok perasaanku jadi nggak enak yo? Dan ini hasilnya. Mahapralaya, kematian besar di Jawa. Demi merontokkan gigi Medang, Sriwijaya membangun aliansi dengan Tiongkok dan India. Caranya, masing-masing calon sekutunya dihadiahi candi. Kronik dinasti Song mengabarkan Raja Sriwijaya, Cundamani Warmadewa, membangunkan candi Buddhis agar sang kaisar berumur panjang. Bahkan sang kaisar diminta memberi nama Tiongkok untuk candi itu. Di India beda lagi. Candinya dibangun di Nagapatinam, dipersembahkan untuk raja-raja satu dari Chola. Tapi nama candinya pakai nama Raja Sriwijaya. Kok nggak adil bang? Namaku saja lebih bagus. Setelah aliansi terjalin kuat, bidikan Sriwijaya diduga diarahkan ke Jawa. Pada tahun 1016, Maharaja Dharma Wangsa Teguh menggelar hajatan besar. Putrinya ia nikahkan dengan Pangeran Airlangga dari Bali. Ujuk-ujuk muncullah Aji Wurawari. Bukannya bawa amplop, ia malah datang bersama pasukannya. Kerajaan Medang luluh lantak akibat serangan itu, hingga masyarakat Jawa mengenang peristiwa itu sebagai Mahapralaya atau kematian besar. Fix, Bang Wura ini tamu kondangan terburuk dalam sejarah kita. Dan Airlangga, manten tersial, gagal malam pertama. Saat itu Sriwijaya dipimpin Mara Wijaya Tunggawarman, putra Cundamani Warmadewa. Dengan tumpasnya kemaharajan Medang, Sriwijaya makin berkibar mendominasi Nusantara Barat. Wilayahnya luas meliputi Sumatera, Semenanjung Melayu, hingga ke Tanah Genting Kra di Thailand. Dan dinasti Chola melalui piagam besar yang terbit di sekitar peristiwa Mahapralaya memuji-muji Cundamani Warmadewa dan Mara Wijaya Tunggawarman sebagai keturunan Wangsa Sailendra, penguasa Sriwijaya dan Kedah. Wah, menyala abangku. Ada yang menduga ini gara-gara bajak laut yang direkrut Sriwijaya. Sejak Sri Jayanasa, raja pertama Sriwijaya, mengiring keberangkatan Ising ke India, ia tahu pentingnya menguasai Kedah yang kini masuk wilayah Malaysia.
Piagam Besar Leiden, yakni 21 piagam tembaga berbahasa Sangsekerta dan Tamil, menggelari Raja-Raja Sriwijaya di abad 11 sebagai Katahadipati dan Sriwisayadipati. Artinya, penguasa Kedah dan penguasa Sriwijaya. Menurut peneliti sejarah Joseph Kelly, ini berarti Raja-Raja Sriwijaya menggenggam 2 wilayah yang menjadi pusat kemajuan. 1. Sriwijaya selaku ibu kota utama. Dan 2. Kedah, bandar ramai untuk jalur pulang pergi ke India. Sekejap Bang Asisi, apa benar Sriwijaya kong kali kong sama bajak laut lokal? Lah, kok jadi One Piece? Memang muncul dugaan Sriwijaya meng-hire bajak laut untuk memaksa para pedagang berlabuh di tempatnya. Tapi itu hanya analisis ya, dan sumber sejarahnya sebenarnya nggak jelas. Ada sih sumber-sumber Tiongkok seperti Ling Waidaida dan Sufansi yang menyebut jika ada kapal dagang yang lewat dan gak mampir, kapal itu bakal diserang dan dimusnahkan. Tapi sumber-sumber ini berasal dari abad 12 hingga 13, jauh setelah Sriwijaya runtuh akibat serangan Chola. Ini jelas sumber sekunder ya. Mungkin ya, wilayah-wilayah bekas Mandala Sriwijaya gagal mengatur pasukan lautnya, sehingga mereka berubah menjadi perompak. Padahal di masa keemasannya pada abad 7 hingga 10, Sriwijaya mestinya malah rajin menumpas bajak laut demi mengamankan jalur Selat Malaka hingga Selat Sunda. Apalagi ini efeknya langsung ke pundi-pundi kekayaannya yang lain. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan mengungkap rahasia kemakmuran Sriwijaya yang lain. Benarkah Raja Sriwijaya ingin masuk Islam sampai berkirim surat pada Khalifah? Dan kok bisa kerajaan sedikdaya itu malah hancur? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Candi-candi Sriwijaya dan letak ibu kotanya. Sejak berdiri di abad 7 hingga hancur di abad 11, kedatuan Sriwijaya bercorak Buddhis. Malah, saya curiga kekayaan Sriwijaya nggak cuma datang dari perdagangan, tapi juga dari penguasaan jalur ziarah Buddhis. Banyak tokoh besar Buddhis yang datang mengunjungi Sriwijaya, di antaranya Ising, Sakyakirti, Dharmakirti Sri, hingga Atisa Sri Jinana di Pangkara yang mengembangkan Buddhisme di Tibet. Makanya saya gak kaget bila di Sumatera ada banyak candi meski dominan candi Buddhis. Misalnya kompleks Candi Muara Takus yang ada di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Riau. Stupanya unik dan dinamai Stupa Mahligai. Lalu Candi Biaru Bahal yang bentuk silindrisnya bikin saya keinget sama Candi Jabung di Probolinggo. Kukira roket, ternyata candi. Ada juga situs-situs lainnya yang berukuran lebih kecil, namun cukup banyak. Tapi yang paling spektakuler tentu saja Kompleks Percandian Muaro Jambi di Jambi, yang diklaim sebagai kompleks percandian terluas di Asia Tenggara. Kebetulan saya diundang kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi dan Balai Media Kebudayaan untuk menelisik KJBN Muaro Jambi. Dengan melihat sisa-sisanya di masa kini, bisa kebayang gimana mengesankannya kompleks percandian ini di masa itu. Curiga nih Bang, apa jangan-jangan ini ibu kotanya Sriwijaya? Ibu kota Sriwijaya belum diketahui pasti ya, dan memancing banyak dugaan. Sejarawan J.L. Munz berpendapat pusat Sriwijaya ada di Kedah, lalu pindah ke sekitar Muara Takus. Sejarawan R.C. Majumdar malah yakin pusat Sriwijaya di Jawa. Ada juga yang meyakini pusatnya di Jambi, misalnya arkeolog Sukmono, berdasar banyaknya temuan arkeologis di wilayah ini, yaitu Kompleks Percandian Muaro Jambi. Apalagi Ising ngasih kita petunjuk, di bulan September orang Sriwijaya tidak punya bayangan. Itu lebih cocok dengan situasi di Jambi ketimbang di tempat lain di Sumatera. Tapi kalau menurut saya nih, orang Sriwijaya yang tinggal di luar ibu kota pun akan tetap disebut Itsing sebagai orang Sriwijaya kan? Untuk sementara, mayoritas sejarawan sepakat Palembanglah pusat pemerintahan Sriwijaya. Tentu sampai ditemukan bukti yang lebih kuat. Luas nian Candi Muaro Jambi. Kalau bukan ibu kota, terus apa Bang Asisi? Penasaran? Atau penasaran banget? Nanti kita cari tahu bareng-bareng ya di episode pertama Kompleks Candi Muaro Jambi 17 Agustus di Asisi Channel. Tapi Bang,
Ada yang bilang Raja Sriwijaya ngebet masuk Islam. Iyo, sampai ngirim surat ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beneran tuh. Sriwijaya ngirim surat ke Khalifah. Mau login bareng ulama? Di internet cukup rame loh artikel tentang Raja Sri Indrawarman dari Sriwijaya yang mengirim surat ke dinasti Umayyah. Tepatnya ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz sekitar tahun 718. Konon, Raja Indrawarman meminta seorang ulama dikirim ke Sriwijaya agar ia bisa belajar agama. Biang dari artikel-artikel ini adalah sejarawan modern bernama Sayyid Khudrat Fatimi yang menulis buku Two Letters from Maharaja to the Khalifah. Fatimi mengklaim sumbernya adalah buku puisi Al-Ikhd Al-Farid yang ditulis Ibnu Abdurrabih pada abad 10, nyaris 2 abad setelah zaman sang khalifah. Tapi kalau kita membaca tulisan yang dikutip Fatimi, gak ada nama Sriwijaya di situ. Yang ada hanya Al-Hind. Al-Hind ini dikisahkan punya gajah, 2 sungai, gaharu, dan lain-lain. Loh gimana toh? Al-Hind kan artinya Raja India. Dan yang punya gajah, sungai, gaharu, lo gak cuma Sriwijaya. Pinter. Dalam prasasti-prasasti dan suratnya ke Tiongkok pun, para Raja Sriwijaya tidak pernah menyebut dirinya sebagai Al-Hind. Raja-raja kedatuan Sriwijaya cukup tegas menyebut dirinya sebagai Raja Sriwijaya. Dan surat-surat mereka ke Tiongkok selalu menyandang nama sang raja. Meski begitu ditranslasi ke bahasa Tiongkok, jadi sulit dikenali lagi. Selain itu, nama Sri Indrawarman tidak ada dalam sumber primer Sriwijaya. Itu cuma analisis sejarawan Slamet Mulyana. Dan yang paling penting, sumber-sumber primer, baik prasasti maupun kronik Tiongkok, menunjukkan para datu Sriwijaya tidak tertarik agama lain selain Buddhis. Karena 1,5 abad setelah masa Umar bin Abdul Aziz, Balaputra Dewa malah membiayai proyek pembangunan salah satu asrama Universitas Buddhis di Nalanda, India. Jadi, tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang meyakininya, bagi saya, cerita surat Sriwijaya untuk Khalifah tidak punya dasar kesejarahan yang jelas. Hanya otak-atik gatuk penulis Fatimi pada keterangan 2 sungai, gajah, dan gaharu dalam sebuah buku puisi. Hingga hari ini pun tidak terbukti bila surat itu benar-benar ada. Sriwijaya tetap kedatuan Buddhis hingga pada hari keruntuhannya yang ternyata disebabkan oleh salah pilih teman bikin Sriwijaya koit. Ingat cerita saya tadi, bagaimana Sriwijaya di abad 11 semakin moncer setelah beraliansi dengan kerajaan Chola di India Selatan. Saat itu, Kemaharajaan Medang di Jawa hancur akibat Mahapralaya, dan Maharaja Chola memuji-muji penguasa Sriwijaya. Apesnya, Sriwijaya ternyata salah pilih teman. Menurut arkeolog George Coedis, Maharaja Raja-Raja satu dari Chola, sahabat Sriwijaya itu bangga banget karena berhasil menaklukkan 12.000 pulau. Diduga yang ditaklukkan adalah Maldives alias Maladewa. Iyalah, ibu kotanya diduduki, pulau-pulau lain ikut semua. Mungkin sudah tradisi keluarga ya. Anaknya, Rajendra Chola I juga ngebet, dikenal sebagai penakluk pulau-pulau. Sialnya, saat ia berkuasa, kemaharajaan kepulauan terbesar adalah Teng-teng, Sriwijaya. Maka, sejak tahun 1017 dan puncaknya pada tahun 1025, Rajendra Chola I menggempur Sriwijaya di Sumatera dan Kedah. Gile, konco bapaknya diembat juga. Dengan bangga, Raja Chola ini mengelis negeri-negeri yang dicaploknya pada tahun 1030 Masehi. Aslinya, semua itu Mandala Sriwijaya. Prasasti itu juga menceritakan ditangkapnya Raja Sriwijaya, Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Oleh sebagian sejarawan, momen ini dianggap akhir kemaharajaan Sriwijaya. Dan hancurnya Sriwijaya adalah karpet merah bagi Airlangga untuk membangkitkan lagi kemaharajaan Medang. Masih ingat kan menantu Dharma Wangsa Teguh yang lolos dari Mahapralaya tadi dan gagal malam pertama? Sriwijaya runtuh, Jawa berkibar. Setelah Sriwijaya tutup usia pada abad 11, pelan tetapi pasti Jawa mendaki puncak hegemoni di Nusantara.
Di abad 12, kronik Tiongkok Ling Wai Taita bahkan memuji kekayaan Jawa nomor 2 setelah Semenanjung Arab. Di Sumatera, Jambi memerdekakan diri dari ex Mandala Sriwijaya, mengawali bangkitnya kerajaan Malayu kuno atau Dharmasraya. Prasasti Grahi mencatat penguasanya adalah Trailogia Raja Mauli Busana Warmadewa. Sayang seribu sayang, hingga abad 13 Sumatera makin melemah. Meski masih menguasai Semenanjung Melayu dan Barat Nusantara, tentara lautnya merosot menjadi perompak. Ini tercatat dalam tulisan orang Tiongkok, Cao Jukwa. Akhirnya, bekas-bekas wilayahnya dibabat habis oleh orang Tai di satu sisi dan Jawa di sisi lainnya. Pada tahun 1286, Maharaja Kertanegara dari Singasari mengirimkan arca Amogapasa Lokeswara ke kerajaan Dharmasraya. Ada yang menganggap arca ini dikirim sebagai tanda persahabatan berdasar prasasti Padang Rojo yang terpahat di lapi arca. Apalagi ada imbuhan, semoga hadiah ini membuat gembira segenap rakyat di bumi Malayu. Namun ada pula yang menganggap peletakan arca ini adalah simbol dominasi Jawa di Sumatera. Apalagi para raton memberitakan pengiriman itu didahului serangkaian operasi militer yang disebut Pamalayu. Awalan Pa dalam para raton konsisten menunjuk pada operasi militer, bukan persahabatan. Ditambah, prasasti Padang Rojo memuji Kertanegara dengan gelar Maharaja Diraja. Sementara Raja Dharmasraya, yakni Srimat Tribuwana Raja Mauli Warmadewa, hanya digelari Maharaja saja. Ya, kali moto hidupnya stay humble, Bang. Namun, terlepas dari pendapat mana yang benar, yang terjadi sesudahnya jauh lebih menggemparkan. Ketika arca dan prasasti itu dikirim ke Sumatera, Kemarajaan Singasari di Jawa malah hancur oleh pemberontakan Jayakatwang dari Gelang-Gelang. Kan tiap berusaha menguasai Sumatera, Jawa mesti hancur. Ya sama aja, Sumatera habis menyerang Jawa juga hancur, dilibas konco dewek. Makanya, kalau kita belajar dari sejarah, mending Jawa Sumatera temenan aja, gak usah saling menyerang di dunia nyata dan di dunia maya. Nanti malah hancur sendiri. Memasuki abad 14, catatan Tiongkok dinasti Ming menyiratkan Sumatera sudah tidak mungkin lagi dipersatukan seperti zaman Sriwijaya. Akhirnya, pecahan-pecahan kecil ini dirangkul dalam Mandala Majapahit, penerus Singasari. Dan ini tercatat dalam Kakawin Nagara Kertagama. Lantas pada tahun 1347, pejabat tinggi Majapahit, Aditya Warman, memerdekakan Dharmasraya dari Majapahit. Diduga, ia memindahkan pusat kekuasaannya dari Jambi ke pedalaman di Pagaroyong atau Suruaso. Masih ingat arca Amogapasa yang diboyong dari Jawa ke Dharmasraya? Bagian belakangnya lalu dipahatin Aditya Warman dengan inskripsi baru yang menggelari dirinya sebagai Maharaja Diraja, kayak Kertanegara dulu. Berani ya, padahal Majapahit masih eksis loh. Berani dong, malah di tahun 1377 mereka mengirim utusan ke Tiongkok layaknya induk sebuah mandala. Mereka meminta restu Kaisar Tiongkok agar gelar Silivosih alias Sriwijaya dihidupkan kembali. Menurut kronik dinasti Ming, Majapahit yang mendengar itu langsung membumi hanguskan negeri Melayu tanpa ampun. Kiprah peradaban klasik di Sumatera di penghujung abad 14 pun meredup, disusul Majapahit kurang lebih seabad kemudian. Dan Sriwijaya, kemarajaan yang pernah menguasai wilayah barat Nusantara, lamat-lamat lenyap dari memori masyarakat kita, hingga ditemukan kembali oleh Coedis, orang Perancis itu. Dalam sidang BPU PKI pertama pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menegaskan, dalam sejarah, Indonesia hanya mengalami 2 kali nasional stat atau negara kebangsaan, yakni pada masa Sriwijaya dan Majapahit. 2 kerajaan ini pun menjadi model bagi negara kesatuan Indonesia yang akan dibentuk. Maka, jika kita belajar dari sejarah, ketika Sumatera dan Jawa saling menyerang silih berganti, akhirnya hanyalah kehancuran. Meski leluhur kita dulu gontok-gontokan demi berebut pengaruh, bukan berarti kita harus seperti itu juga. Justru kita yang hidup di masa kini bisa lebih bijak untuk menyadari pentingnya hidup berdampingan dan berkolaborasi demi kemajuan bersama.
Sudah saatnya kita lepas sentimen kesukuan, sentimen agama, atau sekat-sekat lain yang memisahkan kita. Jika ingin maju bersama, bersatu adalah harga mati.